Berikut ini naskah drama perjalanan mengenai seorang anak gadis remaja bernama Natasha. Saat itu ia masih berumur 17 tahun dan masih mengenyam pendidikan di bangku kelas 2 SMA. Natasha memiliki cita-cita untuk menjadi dokter, namun dalam kehidupan bersama pacarnya, ia hamil di luar nikah dan akhirnya dikeluarkan dari sekolahnya. Dan pada akhirnya, ia harus mengubur dalam-dalam apa yang telah menjadi cita-citanya dan harapan keluarganya. Inilah kisahnya. Pada hari Selasa yang cerah, Koirul berencana untuk berangkat ke sekolah bersama Natasha. Koirul mendatangi rumah Natasha dan mengajaknya untuk berangkat bersama ke sekolah. Sesampainya mereka di sekolah, Koirul mengantar Natasha ke kelasnya dan ia pun menuju ke kelas. Saat berada di kelas, kedua teman Natasha bergurau kepadanya karena ia diantar oleh pacarnya. Terus kan supirnya ini kan dia masuk ke kamar. Belum lah. Jangan begitu Lisa, kita masih anak sekolah. Ya apa-apa, kan kita sudah senang. Itu apa yang boleh tahu yang kayak gitu. Ih sudah, pelajaran makin berat. Tak lama kemudian, pelajaran pun dimulai. Setelah belajar beberapa jam pembelajaran, lonceng istirahat pun berbunyi sebagai tanda jam istirahat. Saat beristirahat, Koirul juga mendapat gurauan dari kedua temannya saat mereka berada di kantin. Irul kawan, kok mahasiswa udah gaul sekali. Kamu pacaran nih, kamu pernah beli juga tidak? Kawan-kawan, kita jaga perasaan teman dan kita tuh harus jaga orang tua anak. Jangan bicara lain-lain. Nah, terang dulu kawan. Ini kan masih muda. Coba dulu tuh. Jangan. Kamu nih bicara telat juga sekali. Sudah lonceng, itu masuk kelas sudah ya? Ayo gas. Gas. Tak lama kemudian, lonceng masuk kelas berbunyi. Pelajaran pun berlanjut sampai kepada saat untuk pulang. Setelah beberapa jam pembelajaran berlanjut, lonceng pulang sekolah pun berbunyi. Koirul pun menemui Natasha dan mengajaknya untuk pulang bersama. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Ketika mereka berada di tengah perjalanan, Koirul mengajak Natasha untuk ke rumahnya karena tidak ada orang di rumah. Oke sudah. Gas. Sesampainya mereka di rumah Koirul, Tasya, mereka pun sudah duduk makan? berdua di ruang tamu. Makan apa? Tiba-tiba Koirul teringat akan perkataan Irian dan mulai mengajak Berlari kalian belajar habis di kelas. Belajar kayak biasa. Natasha yang polos pun mengikuti Koirul dan pada akhirnya mereka pun melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak sekolah. Kok kenapa? Tidak ada. Main di kamar kayu. Ih, sekarang bikin. Duduk saja tuh. Ya sudah. Ayo. Tak lama kemudian, mereka pun keluar dari kamar, dan Natasha meminta agar Koirul mengantarnya pulang. Mereka pun berjalan pulang. Sesampai di rumah, ayah Natasha pun mulai memarahi Natasha karena ia pulang larut. Pulang sore. Sekolah bikin apa ini lagi? Masuk. Kerja tugas. Kau lagi? Dia aku jalan. Yo. Sore bikin baru kamu pulang. Hari pun berlalu hingga lewat beberapa bulan. Natasha pun mulai merasakan beberapa gejala seperti mual, pusing, dan lain-lain. Suatu hari saat mengikuti pembelajaran di sekolah, Natasha merasakan mual dan pusing. Ia tidak dapat menahan lagi dan langsung meminta izin untuk pulang. Ada tidak enak badan sedikit ibu. Oh iya anak, hati-hati di jalan ya. Ya ibu, misi. Ya anak. Sampainya Natasha di rumah, ia pun muntah-muntah dan terduduk lemas di ruang tamu.
Dengan perasaan yang panik, Natasha mencoba untuk menelpon Khairul. Kau antar saya pulang dulu. Santai tuh. Gimana? Ke rumah toh. Aduh, sabarnya tertahu sama itu di mana. Dia main pulang saja. Setelah beberapa kali menelpon Khairul, Khairul pun mengangkat Baru pulang sekolah teleponnya. nih. Kau di mana? Besok di rumah nih, kok kesini kak? Ya sebenarnya terenak jadi. Ya cepat deh. Oh ya sudah, ke situ. OTW. Gas. Sama jalan jadi. Boni, lucu. Sesampainya Khairul di rumah Natasha, dia pun mengantar Natasha ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Setelah sampai di rumah sakit dan melakukan pemeriksaan, dokter pun memberitahukan bahwa Natasha sedang hamil dan kandungannya telah berusia 3 bulan. Dan mereka berdua pun keluar dari rumah sakit dengan perasaan yang kacau balau dan kebingungan. Keesokan harinya, Khairul dan ayahnya pun datang ke rumah Natasha untuk membicarakan masalah yang telah terjadi. Mari, masuk. Sabar ya. Tasya, Ya papa. ini. Kau duduk sini dulu. Ya, jadi bapak dong datang jawab. Maksud kedatangan kita mau bertanggung jawab. Tanggung jawab ya. Bapak tahu kesalahan dari anak bapak. Iya. Saat sedang membicarakan permasalahan tersebut, ayah dari Natasha tak dapat menahan emosinya dan memukul Khairul. Khairul hanya dapat menerima semua itu karena ia sadar akan kesalahannya sendiri. Hingga pada akhirnya orang tua dari Khairul dan Natasha sepakat untuk mengeluarkan mereka berdua dari sekolah dan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Harus tanggung jawab. Dong gak putus sekolah. Bisa? Siap, bisa. Kamu bisa? Kamu perbuatan juga tuh. Masih kecil masih aneh semua baru. Jadi bapak tanggung jawab kita keluarga. Siap. Masalah untuk kedepannya kita bahas nanti. Yang penting sekarang nih harus ada tanda tanggung jawab dulu. Bisa? Siap, Bapak, bisa. Tuh. Iru, hei, kau minta maaf ke bapak? Kau lagi? Ya papa. Kamu masih kecil bro. Jadi begitu bapak. Siap. Untuk kedepannya nanti bahas lagi. Intinya sekarang nih posisi sebegini, putus sekolah. Harus sekarang juga, Pak. Harus. Tidak bisa lagi. Bisa. Kan dua nih bapak izinkan pacaran tidak begini. Ada batas-batasnya. Paham gak tidak? Paham papa. Kau. Yuk. Begitu sudah. Nanti besok baru kita atur lagi. Lagi ini tidak bisa jaga orang tua anak. Kas pulangku di mama jaga nanti. Iya Om, begitu sudah. Jadi Lalu? gue pamit dulu. Oi. Itu deh. Besok berbahas. Oke. Siap. Yuk. Tidak. Jalan.